rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, sekali lagi diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kiranya firman dan kebenaran-Mu akan menuntun kami dan jadi pedoman bagi hidup kami. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, agar kemuliaan-Mu sajalah yang tampak dan nama-Mu saja yang ditinggikan dalam setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan melingkupi saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini tertulis di Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Haleluya. Saudaraku, tahun 2010 silam, saya menyelesaikan studi sarjana saya di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Saya masih ingat hari sidang skripsi dan yudisium saya yang menurut saya berlangsung cukup dramatis. Setidaknya itulah yang saya rasakan waktu itu. Mengapa demikian? Karena itulah hari terakhir sidang skripsi untuk gelombang wisuda tengah tahun. Yang jadi masalah saat itu saudara, dosen pembimbing saya sedang rapat dengan pejabat dekan di Bandung sehingga terkendala untuk hadir di uji skripsi saya. Sehingga bisa dikatakan uji skripsi saya tidak quorum. Artinya tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena dosen pembimbing tidak hadir. Bahkan salah seorang dosen penguji waktu itu mengatakan kepada saya, "Abraham, sudah kamu ikut gelombang yang berikutnya saja." Mendengar itu, otomatis saya kecewa. Karena tentu saya punya target pencapaian untuk lulus lebih awal dan kerja keras saya selama ini. Dan mengingat juga waktu itu saya sudah mendapatkan tawaran pekerjaan dari stasiun TV pertama kali saya bekerja. Saya juga masih ingat teman-teman kuliah saya semacam memberikan penguatan kepada saya. Atau ada juga yang nyinyir sih, berkata, "Ya Abraham gak jadi wisuda ya. Akhirnya wisudanya gelombang berikutnya." Kira-kira begitu. Saudaraku, waktu itu saya tidak patah arang. Saya menelpon dekan fakultas saya. Waktu itu saya masih ingat perkataan dan janji beliau untuk memberikan kemudahan bagi saya jika sewaktu-waktu ada kendala yang saya hadapi. Ini barangkali bisa saya dapatkan karena sebelumnya saya bersyukur telah meraih sejumlah prestasi debat nasional mewakili kampus saya, dan beliau sebagai seorang dekan mengetahui apa yang sudah saya capai untuk kampus saya. Alhasil saudara, dosen saya yang kebetulan sedang rapat dengan beliau tiba-tiba hadir di kampus. Saya pun akhirnya bisa sidang skripsi dan lulus dengan predikat dengan pujian. Haleluya. Tibalah momen membanggakan bagi saya, yakni di hari wisuda saya saudara. Bapak saya hadir dari kampung kami di Sumatera Utara.
Kalau boleh saya cerita saudara, kenapa hanya bapak saya yang hadir, ibu saya tidak ikut? Ya ini karena pertimbangan keuangan dan lain sebagainya. Nah saudara, di hari itu tiba-tiba panitia wisuda memanggil saya dan menyatakan bahwa saya diberikan kesempatan oleh dekan untuk menyampaikan bunga kepada orang tua saya dalam prosesi wisuda saya. Wow, luar biasa sekali. Barangkali yang pernah wisuda di perguruan tinggi pasti mengerti prosesi ini. Ini adalah prosesi simbolik, sengaja disiapkan sebagai kejutan bagi orang tua wisudawan ataupun wisudawati. Singkat cerita saudara, saya pun wisuda. Dan saya diberikan bunga, dan dengan diiringi lantunan musik, saya pun langsung menuju ke tempat duduk orang tua saya. Waktu itu sorot kamera menangkap saya berlari ke tempat duduk bapak dan memberikan bunga kepadanya, sembari mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Praktis, itu momen haru bagi saya dan bapak. Bahkan juga ternyata bagi orang tua wisudawan lain yang juga ikut menitikkan air mata menyaksikan prosesi itu. Seketika itu, saya mengerti bahwa apapun yang saya capai hari itu bukan tentang saya. Namun ada peran besar orang tua saya yang menyekolahkan saya hingga ke perguruan tinggi negeri dengan segala keterbatasan ekonomi kami. Doa dan dukungannya lah yang mengantarkan saya di wisuda. Saya sadar pencapaian saya ternyata bukan tentang saya, tapi tentang orang tua saya. Haleluya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca kembali mengingatkan kita untuk fokus pada Tuhan. Ya saudara, fokus pada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita tetap memandang Bapa dan fokus padanya. Perhatikan saudaraku, tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di sini kita diminta untuk sungguh-sungguh dalam segala bidang yang kita geluti. Baik itu untuk saudara yang aktivitasnya belajar mengajar, untuk yang ada di perbankan, di marketplace, bahkan terlebih yang di bidang pelayanan sekalipun, kita diperintahkan Tuhan untuk all out, untuk melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Iya saudara, all out, melakukan dengan upaya maksimal kita, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, namun dengan keinginan disertai keyakinan yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Kendati demikian, kita juga diarahkan untuk orientasi yang tepat, yakni untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi saudaraku, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, memandang Tuhan, fokusnya adalah Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang kita kerjakan. Justru dengan alasan itulah kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh anggap enteng, anggap remeh apapun visi Tuhan yang disampaikan, yang dinyatakannya dalam hidup saudara dan saya. Karena apapun itu, hendaklah Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Ya saudaraku, kiranya Tuhanlah yang dipermuliakan senantiasa dalam setiap lini dan aspek kehidupan yang kita kerjakan. Karena untuk Tuhan dan tujuannya adalah kemuliaannya, maka upaya yang kita lakukan tentu ekstra saudara. Tentu upaya ekstra. Kita juga dituntut untuk mempraktekannya dengan kasih, setia, dan juga ucapan syukur. Bila kita bertekun mengubah sikap dan cara pandang kita seperti ini saudara, saya yakin kita tidak akan gampang putus asa. Kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah sakit hati, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Mari saudara, kita koreksi diri kita. Bila atasan saudara, bila superior saudara, orang yang saudara sayangi atau orang yang bisa jadi ada di sekeliling saudara, mengecewakan saudara, menyakiti saudara, ingatlah untuk selalu memandang Tuhan. Dari sini kita mengerti, jangan berharap pada manusia, tetapi biarlah pengharapan hanya diletakkan di dalam nama Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, namun Tuhan tak sekali-kali mengecewakan, karena Ia setia dan kasih-Nya benar-benar nyata dalam hidup kita. Jika konsep berpikir kita dilatih demikian,
maka mental saudara dan saya adalah mental pengikut Kristus yang imun alias kebal kekecewaan dan kebal kepahitan karena iman dan pengharapan kita pada Tuhan kita, Kristus Yesus. Ya saudara, saya ingat betul perkataan dosen penguji dan teman-teman saya waktu itu yang mengatakan saya tidak akan bisa diuji skripsi waktu itu. Tidak akan bisa wisuda bulan depan. Jika fokus saya waktu itu pada sekeliling saya, bisa saja saya kecewa. Tetapi saya memilih upaya lain. Saya sebut ini upaya maksimal hingga akhirnya saya bisa uji skripsi. Saya pun yakin ada intervensi Tuhan di sana sehingga saya boleh melalui masa-masa itu. Berikutnya saudara, firman Tuhan tertulis, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah." Saudaraku, dari sini kita juga mengerti apapun yang kita peroleh hari ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun itu saudara, jika fokus dan orientasi saudara sudah tepat, maka kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah karena ditambahkan Bapa di sorga bagi kita. Berkat-berkat apapun itu saudara, pekerjaan yang baik, pelayanan yang diberkati, kehidupan rumah tangga, keluarga harmonis, properti, baik itu mobil maupun rumah, diberikan pasangan hidup yang baik, setia, dan lain sebagainya. Itu adalah berkat dan kemurahan kasih karunia Bapa dari sorga. Itu semua adalah upah saudara. Itu semua adalah bonus dari Tuhan. Ya saudara, bonus dari Tuhan. Berkat Tuhan atas praktek hidup kita yang selalu berorientasi padanya. Maka karenanya janganlah sombong. Jangan sekali-sekali menyombongkan diri. Jangan merasa hebat sendiri. Tetaplah waspada, jaga hati, dan tetaplah tinggikan namanya. Haleluya. Dari sini kita mengerti apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai, bukan tentang kita, namun bagi kemuliaan Bapa di sorga. Saudaraku, ini persis seperti kisah di wisuda saya, yang membuat saya mengerti bahwa melewati segala pencobaan dan rintangan, lulus dengan predikat membanggakan, itu semua bukanlah tentang saya, tetapi juga tentang orang tua saya, bapak dan ibu saya di tengah keterbatasan yang mampu memuliakan saya sampai selesai. Ada doa dan support mereka di sana, baik itu dukungan dana maupun nasihat-nasihat yang saya harus tekuni. Jadi momen saya berlari memberikan bunga itu kepada bapak saya adalah sebagai dedikasi pencapaian saya untuknya, ungkapan terima kasih saya untuknya, yang saya tahu bahwa saya tidak bisa sampai pada titik ini tanpa pertolongan mereka. Saudaraku, maukah kita menyadari bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri? Kita punya ambisi, bukanlah tentang kepuasan pribadi. Bukankah segala pekerjaan, termasuk pencapaian kehidupan, adalah dari dan untuk kemuliaan Tuhan? Maukah saudara dan saya berlari kepada Bapa di sorga, memeluknya, dan mengungkapkan rasa syukur saudara atas berkat dan pertolongannya dalam hidup saudara? Ingat ini baik-baik saudara, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan untuk memperbaiki kembali. Fokus kehidupan kami adalah untuk Bapa di sorga. Ajarkan kami untuk mengubah orientasi hidup kami, bukan tentang saya, bukan tentang aku, bukan tentang kami, tapi tentang kemuliaan Bapa di sorga. Dengan demikian yang ada pada kami adalah kerendahan hati, karena kami menyadari tanpa intervensi Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan bisa sampai pada titik kehidupan kami saat ini. Bapa yang baik, hari ini hamba mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang Kau kasihi, yang mendengarkan saat teduh ini. Bapa, untuk mereka yang saat ini sedang bergumul masalah dalam keluarga, perseteruan dengan saudaranya di dalam keluarga, hamba berdoa ada pendamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di sana. Karena kami percaya di mana Roh-Mu hadir, di situ ada damai sejahtera yang mempersatukan kembali yang terpecah, yang merajut dan mengikat kembali yang tersobek.
bagi yang merasakan kepahitan dengan sesama saudara yang dikasihinya, ada pengampunan, segala akar pahit dicabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, keluarga Kristus, keluarga yang mempraktekkan hidup yang taat pada Kristus, harmonis, mengasihi satu sama lain, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat yang tak berkesudahan. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang menyaksikan saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Mereka akan dipulihkan, mereka akan sembuh di dalam nama Yesus. Mereka akan dipulihkan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu mampu menahirkan segala sakit penyakit yang mereka alami, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan tiada nama yang ditinggikan di dalam setiap mujizat yang kami alami selain nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami persoalan ekonomi, yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah finansial, Engkau akan memenuhi kebutuhan mereka, karena hamba percaya Engkau adalah Allah yang memenuhi kebutuhan hidup mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Untuk mereka yang bergumul mendapatkan pekerjaan di masa-masa sulit seperti ini, di dalam nama Yesus tidak ada pintu yang buntu, tidak ada tembok yang tertutup, namun Engkau adalah Allah yang meruntuhkan tembok Yeriko. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, dan selalu ada jalan bila kami mencari wajah-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu Tuhan, kami mau sandarkan pengharapan pada Tuhan. Tuhan yang akan memerdekakan siapapun yang terikat, siapapun yang terbelenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang layakkan kami kembali menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapa, hamba juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul mencari pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan temukan mereka dengan pasangan yang tepat dan setia, penolong yang setia yang dari Bapa. Sehingga kami percaya bahwa keluarga Kristus yang dibentuk kelak ada keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa, kami mau doa untuk mereka yang merindukan keturunan Bapa. Anak-anak-Mu Bapa yang dalam doa dan permohonan mereka merindukan generasi yang baru dari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa percaya Bapa bahwa mujizat-Mu relevan dalam hidup mereka. Anak-anak mereka Engkau akan berikan tepat pada waktu-Mu Bapa. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami doa untuk bangsa dan negara ini. Engkau yang berikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami. Kiranya dalam setiap kebijakan yang mereka ambil akan membawa bangsa ini lepas dari segala persoalan yang dihadapi. Inilah saatnya kami mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudara, kita sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya dorong saudara untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengubah orientasi hidup kita, karena segala sesuatunya adalah tentang kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.